Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan-rekan guru dimanapun berada. Salam edukasi. Di sini saya akan membagikan pengalaman bagaimana kita bisa menyampaikan materi pembelajaran sekaligus evaluasi dengan mudah dari Google Formulir. Baik teman-teman, yuk kita simak sama-sama. Di sini saya menggunakan browser Google Chrome ya. Rekan-rekan yang punya yang selain dari Google Chrome silahkan, dan kita akan mencari Google Drive. Kita akan menuju ke Google Drive. Kita klik di sini. Iya, loading, maaf. Nah, di sini ada drive saya atau my drive. Kita akan cari lainnya ya, kemudian Google Formulir. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, sebelum kita mulai, kita baiknya mengenal terlebih dahulu ikon-ikon yang ada di Google Formulir. Di sini ada tanda plus, ini untuk menambahkan pertanyaan. Ada kotak seperti kertas, ini untuk import pertanyaan. Ada huruf T untuk menambahkan title atau judul dan deskripsi. Ini import picture. Ini untuk menambahkan video, import video. Dan yang seperti ini add section untuk menambahkan bagian. Baik, karena saya memakai ini untuk pembelajaran jarak jauh, maka di formulir tanpa judul saya tulis pembelajaran jarak jauh. Supaya lebih dikenali. Nah, di bawahnya di deskripsinya kita peruntukan untuk siapa dan materinya materi apa, muatan pelajarannya apa, itu terserah rekan-rekan bagaimana meramunya sesuai dengan pembelajaran yang akan kita kasih. Di sini saya peruntukkan untuk kelas 3, tema 8, subtema 3, PB 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, setelah memuat title seperti ini, kita masukkan materi ya. Nah, di sini materi kita pakai, kita kira-kira akan memberikan materi apa dalam tema ini. Nah, kita pakai add section. Nah, di sini saya mengambil materi mengenal rambu lalu lintas. Rekan-rekan boleh sesuai dengan materi yang akan dikasih. Nah, di deskripsi ini baiknya kita isikan sebelum mengajar, maka kita memberi pemberitahuan dulu supaya anak-anak tidak bingung bagaimana cara mengerjakan Google Formulir ini. Di sini saya beri prolog atau pendahuluan dengan seperti ini ya. Boleh tulis manual atau boleh copy paste dari Word atau Excel yang ada di laman yang lain. Di sini selamat datang di laman pembelajaran jarak jauh bersama Popodau. Kali ini kita akan membahas materi mengenal rambu lalu lintas, muatan pelajaran bahasa Indonesia kelas 3 tema 8 subtema 3 pembelajaran 1. Sebagai panduan dalam memahami materi pembelajaran ini, mengerjakan evaluasi secara mandiri dan melakukan refleksi pembelajaran. Nah, maka saya sertakan sistematika pembelajaran sebagai berikut. Nah, di sini kita cantumkan sistematikanya yang akan kita cantumkan dalam PJJ ini. Nah, di sini saya mengacu kepada RPP 1 lembar ya. Di sini kita harus masukkan tujuan pembelajaran karena anak-anak harus mengetahui apa tujuan kita belajar pada hari ini. Kemudian materi. Setelah anak memahami materi, maka kita kasih lembar kerja. Setelah mereka mengisi lembar kerja, maka kita melakukan refleksi pembelajaran. Nah, ini anak-anak harus tahu dulu
step-step yang akan mereka langkahi dalam mengisi Google formulir ini. Setelah ini kita maju ke kelas ya, kita membuat kelas. Nah, di sini tambahkan saja kelas ya. Nah, kelas. Nah, kita pakai kelas berapa? Kalau dalam satu kelas ada 2 kelas, misalnya kelas A, B, atau C atau 3 kelas, maka kita buat pilihan ganda di sini ya. Nah, kita buat opsi pilihan, misalnya di sini kelas 3A, kemudian 3B. Nah, setelah ini maka tetapkan di sini pilihan ganda dan jangan lupa nyalakan requestionnya atau wajib diisinya. Nah, setelah ini kita buat absen ya, agar kita mudah mengenali soal mana yang masuk ke kita atau tidak ya, mereka mengerjakan pembelajaran ini atau tidak. Nah, di sini kita tambah add section ya. Nah, yang tadi kelas 3A, kita tulis kelas 3A. Ya, kita akan buat absen kelas 3A. Di sini tambah ya. Kita tulis nama siswa. Nama siswa siapa aja? Di sini boleh ditulis manual, boleh kita kopas ya dari halaman yang lain. Di sini saya sudah siapkan, tidak ada di Excel, nanti saya akan copy paste. Dan di sini kita pakai, karena kita memakai angka, maka kita pakai drop down ya. Nah, pengaturannya drop down. Saya coba kelas 3A, namanya adalah, saya copy dari sini ya. Kita masukin ke absen kelas 1A, kelas 3A maaf ya. Kita masuk ke sini, dan sini secara otomatis nama anak-anak akan masuk ke sini ya. Setelah itu kita buat kembali absen kelas 3B nya. Absen, maaf tidak pakai tambah, kita pakai add section biar kelihatan tulisan besarnya ya. Kelas 3B. Kemudian add, tambahkan, dan di sini kita masukkan kembali nama siswa. Nama siswa kita ganti dengan dengan drop down, maaf. Nah, kita cari nama siswanya, kita copy paste kembali yang kelas 3B nya. Masukin ke sini. Nah, absennya sudah masuk ya. Nah, kita nyalakan. Di sini sudah masuk absen kelas 3A, kelas 3B. Nah, nanti kita akan linkkan ke section berikutnya ya. Nanti kita lanjutkan dulu. Setelah absen kita masukkan materi ya. Nah, lihat di sini setelah absen kita, setelah tujuan dulu, kita mulai ke sistematika penulisan ya. Tujuan kita tulis di sini, kita masukkan add section, dan di sini kita tujuan pelajarannya kita masukkan. Kita mau ngapain ya gitu. Nah, di sini saya sudah siapkan tujuan pelajarannya agar lebih mudah. Nah, kita copy saja di sini. Kita masukkan ke formulir yang akan kita buat. Nah, manual. Boleh ditulis manual. Tujuan pembelajarannya supaya anak tahu bahwa dalam pembelajaran ini stepnya seperti ini. Di sini saya menuangkan 3 tujuan. Pertama, melalui pengamatan video pembelajaran tentang berbagai gambar atau simbol lalu lintas,
siswa dapat mengidentifikasi rambu lalu lintas dengan baik dan benar. Karena di sini saya akan menuangkan video. Ya, kemudian ada tugas untuk mengamati lingkungan sekitar nantinya, kemudian ada membuat gambar sederhana di tugas selanjutnya. Jadi ini tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini. Nah, rekan-rekan, setelah kita merumuskan tujuan pembelajaran, maka saatnya kita menuangkan materi. Nah, perlu diingat untuk materi itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada PJJ kali ini. Dan jangan terlepas dari tema yang kita ambil ya. Di sini saya akan memasukkan tentang tema rambu lalu lintas karena kebetulan temanya rambu lalu lintas. Kini kita coba klik add section. Nah, di sini kita tambahkan bagian, kita klik tulis di sini materi. Nah, materinya boleh berbentuk narasi atau deskripsi. Di sini saya akan pastikan. Nah, sekiranya narasi ini kurang bisa membantu pemahaman siswa, maka boleh dibantu oleh gambar. Di sini saya akan tambahkan gambar. Ya, tambah. Kira-kira saya tambahkannya di sini, misalnya amati gambar. Ayo amati gambar. Saya akan coba add picture. Saya akan coba browsing karena di komputer tidak tersimpan. Kalau rekan-rekan ada di file di folder foto, silakan boleh ambil secara offline ya. Di sini saya coba pakai searching ya. Cari dilarang parkir misalnya. Nah, coba saya akan masukkan gambar dilarang parkir. Nah, di sini kita kasih keterangan. Simbol ini menunjukkan dilarang parkir. Satu gambar sekiranya kurang cukup, maka kita tambahkan kembali ya, tambah opsi. Nah, kita cari kembali, searching lagi, misalnya jalur penyeberangan. Nah, kita coba simbol jalur penyeberangan. Nah, kurang tepat. Simbol ya, misalnya ini kita tambahkan lagi. Kita kasih keterangan yang kedua. Simbol ini menunjukkan menyeberang pada jalur penyeberangan misalnya. Kita tambahkan lagi satu lagi, tambah opsi. Kita coba cari lagi dilarang berhenti misalnya. Kita kasih lagi keterangannya. Simbol ini menunjukkan dilarang berhenti. Nah, saya kira cukup. Nah, ini sudah sedikit mewakili anak paham terhadap materi. Tapi kira-kira saya ingin menyisipkan video, maka kita harus add video ya. Nah, di sini kita coba tambahkan lagi. Kita ke sini aja ya.
Add video, bukan di sini. Kita coba tambah video. Nah, maaf, kita coba tambah dulu ya. Tambah. Nah, kita sini kasih keterangan simak. Perintah, kasih tanda perintah simak video pembelajaran berikut. Nah, kita cari video yang sesuai dengan materi yang kita ambil. Di sini saya coba di sini aja ya, tambah video. Kita cari dari penelusuran YouTube karena di sini kebetulan saya sudah ada video tentang YouTube, yaitu Ayo mengenal tentang rambu lalu lintas. Ayo mengenal rambu. Kita cari video yang sesuai ya. Oke, di sini ini ada video saya. Kita coba klik, pilih, kita masukkan di sini. Nah, nanti anak bisa menyimak video tanpa judul. Kita kasih judul tadi, Ayo mengenal rambu lalu lintas. Nah, ini sudah selesai, sudah mewakili materi. Nah, section selanjutnya adalah evaluasi. Kita add section kembali. Ya, dalam sistematika PJJ di atas tadi setelah materi maka latihan. Maka di sini boleh kita tulis latihan. Nah, latihan, misalnya kasih deskripsinya, ayo kerjakan dengan teliti. Teliti dengan mengklik link di bawah ini misalnya. Di bawah ini kita arahkan untuk ke link. Karena apa? Karena di sini yang akan kita masukkan adalah link ya. Tambahkan linknya, nanti saya insert linknya dari, kita lihat dari Google Formulir yang soalnya sudah kita buat ya. Jadi sebelum kita ke sini maka soal itu harus sudah siap pada formulir, pada Google Formulir. Di sini saya akan ambil dari drive saya. Di sini ada latihan yang sudah disiapkan. Oke, sebentar, sedikit lama. Latihan yang ini ya, saya buka dulu, maaf. Nah, kita coba cari linknya. Oke, ini link, kita pendekkan saja. Salin. Link ini akan kita masukkan ke formulir yang tadi kita buat. Kita pastikan saja di sini ya. Atau di sini aja deh ya, kita pastikan di sini. Kita enter. Kita pas. Oke, linknya ini. Nah, setelah kita membuat lembar kerja dan memasukkan link latihan untuk anak, maka step terakhir adalah kita membuat refleksi pembelajaran. Caranya kita add section di sini. Ya. Nah, kita buat judul di sini refleksi pembelajaran. Huruf besar ya.
Kenapa kita harus membuat refleksi pembelajaran? Dengan refleksi pembelajaran ini, maka kita bisa tahu seberapa besar materi yang kita sampaikan bisa dipahami anak atau tidak ya. Ketika tidak dipahami anak, maka kita harus membuat tindak lanjut. Oke, kita tambah di sini. Nah, karena ini kita ingin mendapatkan jawaban ya atau tidak dari siswa, maka kita menggunakan opsi multiple get ya. Berarti kita klik yang ini, kita isi pernyataan di sini. Misalnya contoh isi dengan iya. Jadi kita mengharapkan anak mengisi dengan jujur ya. Nah, jadi isi dengan kenyataan yang sebenarnya. Misalnya di sini satu pernyataan diisi dengan satu jawaban. Nah, di pernyataan yang pertama, misalnya kita tuliskan, anak saya memahami materi ya, misalnya ya, saya memahami materi pembelajaran ini. Opsi yang kedua misalnya saya kurang. Saya kurang memahami materi ya. Misalnya opsi yang ketiga kita buat saya perlu pengulangan materi ya, misalnya. Nah, kita buat lagi misalnya 4 opsi yang terakhir berarti saya tidak. Nah, kita akan tahu yang tidak ada berapa orang misalnya. Seperti ini ya. Nah, di kolom ini kita hanya isi ya, karena kita membutuhkan jawaban ya atau tidak. Kita isi opsinya kolomnya ya, tidak ya. Nah, oke. Ininya kita nyalakan supaya anak bisa menjawab. Setelah refleksi pembelajaran ini selesai sudah, kita membuat form materi sekaligus evaluasi pada Google Form ya. Tapi sebelum kita share ke siswa, maka kita coba edit dulu di atas, takutnya ada yang terlewat. Misalnya di sini kita edit dulu. Di sini supaya menarik kita kasih header ya. Kita coba kasih gambar, misalnya kisah header namanya ya. Nah, kita klik yang ini, kita pilih gambar, sesuaikan dengan tema yang kita ambil. Karena di sini temanya lalu lintas, maka saya coba unggah di gambar yang sesuai. Misalnya saya unggah yang ini. Kita tunggu sebentar. Iya. Iya. Kita lihat, nah headernya sudah muncul sesuai dengan tema yang kita ambil. Nah, sesuaikan warna, silakan sesuai dengan kesukaan Bapak dan Ibu. Nah, setelah header kita coba lihat lagi, edit lagi, takut ada yang tertinggal. Di sini ada banyak yang lebih ya, kita hapus ya. Bagian yang tidak diperlukan kita coba hapus. Nah, kita lihat di sini belum dilingkan ya kelas dengan absen. Caranya kita linkkan kelas dulu ya. Kelas 3A akan kita linkkan dengan absen kelas 3A. Caranya kita klik yang 3A. Di sini ada opsi lanjutan, maka kita akan linkkan ke absen 3A juga ya, bagian 3 berarti ya. Kita klik di sini. Nah, kemudian 3B kita linkkan juga ke absen 3B itu. Oke, sudah. Nanti akan secara otomatis ketika anak mengklik
kelasnya, maka akan muncul namanya di situ. Sepertinya sudah ya. Nah, untuk preview ke anak, melihat tampilan di anak, maka klik yang gambar pratinjau seperti ini. Nah, kita akan melihat nanti tampilannya seperti apa. Nah, seperti ini tampilan anak, tampilan yang akan diterima oleh anak. Next, dan selanjutnya. Oke, kita kembali ke formulir yang kita buat ya. Kita klik saja misalnya ini supaya sama ya. Nah, judulnya. Nah, bagaimana kita cara mengirim link ini kepada siswa? Ya, kita langsung kirim saja ya. Ini kirim, kita ambil linknya di sini. Nah, linknya sini sudah terlihat, kita perpendek saja supaya tidak terlalu repot. Nah, seperti ini kita salin di sini. Nanti linknya kita akan bagikan ke WA grup anak atau ke email, tergantung kita mau mengirimnya lewat mana. Nah, oke, sampai di sini ya. Sudah kita salin, kita sudah dapat linknya, maka sudah siap untuk dibagikan ke anak. Next video selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat nama link menjadi lebih indah dan keren. Oke, see you. Semoga bermanfaat ya. Yang kecil ini ketika kita pakai bersama-sama, maka kita mempunyai manfaat juga bersama-sama. Oke, terima kasih.